Ini akhirnya tidak happy weekend. Ya. Rupiah akhirnya harus ditutup di zona pelemahan walaupun masih berada dalam level di atas support 6.900, tepatnya di 6.924. Net sell juga cukup besar, 7.000 menjadi level psikologis yang diuji. Seperti apa kira-kira analisa Anda mengenai pergerakan IHSG di hari ini? Ya, betul sekali. Andai kita mengamati secara gerak lajunya, nampaknya IHSG di hari ini cukup tertekan begitu ya. Sejak awal perdagangan seperti yang saya katakan tadi, nampaknya juga hanya sebentar saja di posisi penguatan atau berada di level tertinggi di 6.966 poin. Lalu habis itu juga merosot, terendahnya di 6.900, hampir tipis lagi mencapai level 6.800. Tapi ternyata IHSG masih mampu untuk bertengger di zona penguatannya atau menguat lebih sedikit begitu ya, tidak terreduksi ataupun terkoreksi lebih dalam lagi. Andai kita amati juga secara sentimen, betul sekali. Andai kita amati secara sentimen dalam negerinya, seperti yang dimention juga oleh Safrina tadi terkait cadangan devisa, yang mana ini juga di bulan Agustus mengalami penurunan. Walaupun memang tidak penurunan drastis, hanya di 137,1 triliun dolar Amerika Serikat. Ini sedikit sekali dari bulan Juli, tapi kalau kita amati memang kegunaannya untuk membayarkan utang luar negeri kita dan juga stabilisasi nilai tukar rupiah. Karena banyak juga yang mengkaitkan begitu ya, andai memang Bank Indonesia tidak mengintervensi, rupiah bisa saja tergelincir lebih dalam lagi bahkan hingga 15.500. Untungnya memang secara cadangan devisa kita masih mempunyai power, atau Bank Indonesia masih memiliki power, sehingga memang rupiah kita terjaga di level-level yang mana juga dijaga oleh pemerintah kita di 15.300 paling dalam begitu ya. Bahkan kemarin sempat juga di 15.200 bahkan hingga 15.100. Pemerintah terus berupaya agar memang di tengah hawkishnya the Fed, di tengah yang mana juga Andi kita lihat era suku bunga tinggi ini, rupiah kita masih tetap mampu terjaga atau minimalnya bergerak dalam kondisi stabil, Safrina. Tapi no wonder 137,1 USD miliar ini sebenarnya masih cukup baik karena masih berada dalam ketahanan impor di atas 3-6 bulan, karena itu kan memang standar yang terjadi. Cadangan devisa Indonesia harus berada dalam benchmark atau threshold seperti itu, dan ini masih berada dalam level yang baik. Dan memang intervensi dari Bank Indonesia sendiri dibutuhkan untuk menjaga nilai tukar mata uang rupiah penguatannya, karena memang ternyata the Federal Reserve masih belum akan rasanya cooling down di semester 2 2023 ini, walau kita harapkan di semester depan sudah mulai akan ada pemberhentian dari kenaikan suku bunga. Namun yang ditakutkan memang pelaku pasar, betul sekali Bram, seperti yang tadi Anda sampaikan, jika akhirnya The Fed menaikkan 25 basis poin ke 5,75%, maka akan terjadi par level antara BI 7 days reverse repo rate dan juga the Federal Reserve, di mana ini yang akan memberikan sedikit capital outflow, yang dikhawatirkan ada capital outflow yang terjadi dari developing market seperti Indonesia ke negara Amerika dengan suku bunganya ditawarkan sama gitu ya, 5,75% dan 5,75%. Dari satu sisi Bank Indonesia masih memiliki keinginan untuk tetap menahan di 5,75%, karena semakin dinaikannya suku bunga dari BI 7 days reverse repo rate akan menahan atau menghambat laju pertumbuhan post pandemic recovery yang sebenarnya sangat dikawal gitu ya oleh pemerintahan Indonesia dari segi keuangan di 2023 ini. Nah, di satu sisi kita tahu di Amerika masih ada hawkishnya the Fed, dan ini dihantam dari Bank Indonesia dengan intervensi moneter seperti pembayaran utang luar negeri dan juga untuk menahan nilai mata uang Garuda dengan baik dengan cadangan devisa yang juga semakin tipis. Adakah sentimen lain dari global yang juga sepertinya membuat gerak IHSG masih begitu sideways dalam beberapa hari belakangan ini? Oke, baik. Tapi kalau misalnya kita lihat begitu ya secara whole atau secara kondisi globalnya, ini memang semuanya berkaitan dengan hawkishnya the Fed. Karena memang kita lihat secara efek dominonya, ternyata China juga mengalami masalah yang sama terkait ekspor impor yang drop 9,2% dan juga 9% untuk periode Agustus secara year on year. Karena di sini juga terlihat aktivitas pabrik yang juga menyusut. Andai kita lihat secara tren selama 5 bulan lamanya, ini juga cukup menggerus perekonomian di sana. Dan kalau dilihat juga untuk masalah demand, ini juga kurangnya pesanan ekspor secara berkala, yang mana juga ini secara konsisten terus mengalami pengurangan secara ekspor dan merenggut juga terkait pertumbuhan ekonomi China. Dari sini juga kita sebagai warga negara Indonesia ataupun pemerintah juga perlunya mengantisipasi atau memitigasi bagaimana apabila memang China sebagai mitra dagang utama kita terus-terusan begitu ya, terkoreksi untuk pertumbuhan ekonominya terkait aktivitas industri di sana. Bukan tidak mungkin nanti ekspor kita pun ke China atau masalah jual beli perdagangan kita dengan China juga akan terdampak juga pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, Safrina. Karena kita ketahui mitra dagang utama dari Indonesia sendiri adalah China, dan kita ketahui sepertinya China
seperti kehilangan momentum gitu ya Ya. untuk memanfaatkan post pandemic recovery, ditambah lagi dengan loan prime rate China yang sudah diturunkan cukup signifikan, namun ternyata dari segi GDP, pertambahan dari ekspor impor ternyata tidak ada perbaikan yang cukup signifikan dari China sendiri sebagai Ya. salah satu economic powerhouse, ditambah lagi dengan ada geopolitical tension dengan salah satu economic powerhouse dari Amerika, dan ini yang menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia sebagai salah satu mitra dagang utama China harus waspada ya mengenai adanya perlambatan ekonomi yang roots-nya memang dari Amerika Serikat dan dari China. Nah, di satu sisi selain memberatkan IHSG, adakah sektor-sektor yang juga patut diperhatikan oleh para pelaku pasar? Mungkin ada salah satu sektor yang juga cukup menarik untuk dilihat pergerakannya, ataukah juga memang beberapa saham-saham emiten big caps yang sebenarnya bisa menjadi penopang di hari-hari sebelumnya saat ini malah harus melemah karena seperti yang Anda bilang banyak net sell yang terjadi hari ini. Ya, bicara terkait net sell ini juga andai kita perhatikan atau kita lihat juga secara tren untuk BBRI dan juga BBCA di sepanjang hari ini atau minimal secara termin waktu di sesi pertama cukup besar begitu ya koreksinya, dan karena memang diterpa aksi net sell asing. Kalau misalnya saya pantau di sesi pertama, Bank Rakyat Indonesia sendiri mengalami net sell asing sebesar 39 miliar rupiah, untuk BBCA 278,9 miliar rupiah. Ya. Tentu saja dengan kedua bank big cap tanah air yang mempunyai kapitalisasi cukup besar, kalau memang terkoreksi pastinya juga akan mengalami sumbangsi negatif terhadap pergerakan IHSG yang juga saat ini berada di zona tekanan atau zona koreksinya. Andai kita mengamati juga, walaupun memang dilihat dari secara tren hari ini untuk kedua bank big cap ini mengalami koreksi, tapi andai secara prospek sebetulnya cukup baik. Kalau misalnya kita berbicara terkait suku bunga tinggi tentunya Safrina, bank-bank tanah air atau bank big cap tanah air nyatanya masih bisa mencatatkan laba atau profit Masih bahkan double digit begitu ya. digit. Nah, ini juga bisa kita saksikan bersama, yang mana secara prospek sebetulnya cukup baik walaupun di tengah kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja tentunya. Karena memang dari NPL sendiri masih begitu baik untuk Indonesia, reserve-nya kita juga kalau kata orang perbankan ample gitu ya dalam hal ini, dan juga pertumbuhan kredit masih dalam kisaran 10 sampai 12% di tahun ini dengan pertumbuhan atau konsumsi domestik yang menjadi penopang gitu ya dari pertumbuhan kredit dari perbankan, yang tercermin dari memang beberapa pelaku pasar juga melihat di antara seluruh banyak uncertainties yang ada di global dan juga domestik, perbankan Indonesia masih menjadi jagoan. Nah, di satu sisi mungkin ada sektor menarik juga yang kita patut perhatikan, apakah seperti infrastruktur atau telekomunikasi, ataukah memang ada beberapa sektor yang juga menarik sejalan dengan memang tujuan dari pemerintah Indonesia untuk mempercepat digitalisasi, inklusivitas dan lain-lainnya. Oke, sudah sedikit dimention tadi oleh Safrina begitu ya terkait digitalisasi dan lain-lain. Memang ini cukup menarik, Anda kita lihat kabar yang memang sudah beredar di para pelaku pasar terkait rencana dari merger antara Excel dan juga Friend. Nah, di sini memang dengan rencana merger ataupun akuisisi ekspansi perusahaan ini nampaknya juga sebetulnya bisa saja ditanggapi positif oleh para pelaku pasar. Tapi nyatanya karena memang sudah beredar juga dan juga andai kita amati sudah banyak pelaku pasar yang tahu, ini untuk Excel dan juga Friend untuk perdagangan hari ini ditutup semeringah begitu, atau untuk Excel ditutup 2,63% dan juga Friend pada hari ini ditutup di 3,45% penguatan. Kita nantikan bersama tentunya dengan adanya merger, pastinya pemerintah nantinya juga akan terbantu dari percepatan transformasi digital seperti yang Safrina tadi katakan, dan pasti nanti juga bakal investasi di sana juga kian tinggi karena memang dua perusahaan masuk bersama dan melakukan proyek besar bersama. Dan kalau dikaitkan kembali atau garis besar rencananya atau visinya terkait percepatan internet di tanah air khususnya di pelosok juga akan terjalin untuk sinyal dan juga internet yang lebih kuat nantinya. Karena ini juga perlunya mendukung pertumbuhan ekonomi, bukan hanya di ekonomi saja tapi juga pertumbuhan ekonomi digital di sana.